Halo guys, di video kali ini aku akan menceritakan sebuah film Jepang yang sangat seru nih. Judulnya adalah Today's Kirakun. Film ini mulai rilis pada tahun 2007 berdasarkan manga dengan judul yang sama. Today's Kirakun mengisahkan tentang seorang gadis bernama Ninon Okamura yang merupakan seorang siswi SMA dan suka berjalan-jalan dengan burung beo kesayangannya. Ini bukan burung beo mainan atau boneka ya, karena ini adalah burung beo yang asli dan masih hidup. Dia juga memiliki teman di sekolahnya. Sementara itu, Yuichi Kira merupakan salah satu teman kelas Ninon dan merupakan pria yang memiliki banyak gadis yang bisa diajaknya kencan. Namun di balik itu semua justru ternyata ia mengalami sakit yang parah, bahkan hidupnya diperkirakan kurang dari setahun. Ninon dan Kira memiliki tempat tinggal yang bersebelahan, namun keduanya tidak saling berbicara satu sama lain ketika berada di sekolah. Ninon sendiri sudah mengetahui kenyataan penyakit yang diderita Kira. Namun Kira mengatakan kalau ia tidak ingin mati dan ia juga tidak mau sendiri. Saat itulah Ninon mengatakan bahwa ia akan selalu berada di sampingnya sampai ajal menjemput. Biar kalian gak semakin penasaran dengan alur ceritanya, langsung aja kita masuk ke videonya. Film Today's Kirakun diawali dengan adegan di mana seorang gadis bernama Okamura yang berponi aneh menutupi matanya secara ceroboh menabrak seorang lelaki, yaitu teman sekelasnya. Meski Okamura sudah meminta maaf dan sangat merasa bersalah, lelaki itu justru terus memaki Okamura. Sampai ketika si lelaki bertanya pada Okamura, apakah Okamura ingin mati? Tiba-tiba Kira yang mendengar dari tempat duduknya di belakang lantas berdiri untuk memukuli lelaki itu tanpa ampun. Di akhir adegan, tampak Okamura berlari untuk datang menemui Kira di atap sekolah dan menanyakan pada Kira, apakah Kira ingin mati? Kira yang mendengar pertanyaan itu hanya bisa tertawa. Selanjutnya, ketika sedang berada di kafe bersama teman-temannya, Kira melihat Okamura sedang berjalan di atas jembatan. Saat Kira sedang memandang Okamura dari kejauhan, para teman-teman Kira berkata bahwa Okamura adalah gadis yang aneh. Tidak ada satu orang pun yang pernah melihat mata Okamura. Namun, saat Kira masih fokus memperhatikan Okamura, tampak gadis itu sedang berbaik hati memberikan jalan untuk rombongan anak kecil yang lewat. Di tepian danau, tampak Kira yang sedang tiduran di kursi panjang mendapati seekor burung dengan kaki diperban. Sementara itu, Okamura yang melihat dari kejauhan akhirnya mendekat. Kira berbicara pada si burung untuk meyakinkan si burung bahwa dia bisa terbang. Ternyata, si burung pun akhirnya bisa kembali terbang. Melihat semangat si burung, Kira bicara pada dirinya sendiri bahwa dia sungguh tidak ingin mati. Saat melihat Kira menangis, Okamura pun muncul di hadapan Kira untuk menyatakan perasaannya pada Kira. Okamura ternyata mengetahui bahwa umur Kira tinggal 1 tahun lagi, karena ia bertetangga dengan Kira. Okamura pun berkata bahwa dia bersedia menemani Kira di sisa waktu lelaki itu. Untuk lebih meyakinkan Kira, Okamura lantas menggunting poninya sehingga sepasang matanya kini dapat terlihat. Saat Kira menanyakan bagaimana Okamura bisa tahu, Okamura hanya meminta maaf karena lancang. Kemudian Okamura berlari meninggalkan Kira. Begitu sampai di rumah, Okamura mendapati wajah orang tuanya yang kaget karena akhirnya Okamura memotong poni. Dengan malu-malu, Okamura masuk ke kamar dan berbincang dengan burung beo peliharaannya. Saat itulah Okamura mengenang kejadian di masa lalu. Saat Okamura sedang dirisak oleh teman-temannya yang mengatakan bahwa Okamura menjijikan karena matanya tidak terlihat. Kira dengan santai mengangkat poni Okamura dan memandang mata gadis itu. Kira pun berkata bahwa Okamura tidak menjijikan. Kira pun menempelkan stiker berbentuk hati tepat di kening Okamura. Sikap Kira itulah yang membuat Okamura jatuh cinta. Sehingga ketika Okamura melihat Kira menangis, gadis itu ingin meringankan beban Kira. Pagi itu Okamura berangkat ke sekolah untuk pertama kalinya dengan penampilan tanpa poni panjangnya. Okamura terlihat sangat gugup, namun ia mendapati Kira yang menunggunya untuk berangkat bersekolah bersama. Okamura pun merasa senang karena bisa sedekat itu dengan Kira.
Sesampainya di sekolah, para teman-teman yang menyadari Kira bersama dengan Okamura justru menganggap bahwa penampilan Okamura terlihat imut. Saat istirahat pelajaran, Kira datang ke meja Okamura untuk berbincang-bincang mengenai burung buatan Okamura. Okamura sangat senang melihat antusias Kira. Kira menanyakan mengenai kesukaan gadis itu terhadap binatang. Okamura sangat menyukai binatang. Kira pun mengajak Okamura untuk datang ke kebun binatang. Ketika sampai di kebun binatang, Okamura mengatakan bahwa dia hampir setiap hari datang ke kebun itu. Kira senang mendengarnya lalu meminta Okamura untuk menjadi penuntun jalan yang menjelaskan semuanya. Kira mengaku takjub dengan gadis itu. Usai puas berkeliling, Kira dan Okamura pun berfoto bersama di sebuah fotobox. Ketika berada di kamar, Okamura mengenang apa yang terjadi hari ini bersama Kira. Namun, ia segera teringat obrolan orang tuanya mengenai Kira yang hanya mempunyai sisa 1 tahun akibat penyakit jantung. Okamura merasa telah melihat sisi lain Kira hari ini, baik ketika melihat binatang atau cakrawala. Okamura merasa senang tiada tara. Saat Kira dan Okamura berangkat sekolah bersama, mereka berjumpa dengan seorang gadis cantik bernama Yahagi yang dikenal oleh Kira. Kira pun memperkenalkan Yahagi kepada Okamura sebagai teman sekamar ketika dirawat di rumah sakit. Namun, Yahagi sekarang sudah sepenuhnya sehat. Yahagi pun menyambut Okamura dengan sukacita. Karena Yahagi sempat membahas mengenai ulang tahun Kira, akhirnya Okamura berusaha mencari tahu tentang tanggal ulang tahun Kira dari teman-temannya. Setelah Okamura mengetahui tanggal ulang tahun Kira, Okamura segera mempersiapkan perayaan ulang tahun Kira bersama dengan teman-teman tanpa sepengetahuan Kira. Adegan selanjutnya terlihat Kira dan Okamura sedang berada di sebuah kafe untuk membuat anyaman benang berbentuk burung. Mereka saling bercanda menjelek-jelekan burung buatan masing-masing. Mereka juga membahas mengenai arti nama Ninon Okamura yang berarti menenun. Okamura tampak senang merapikan kue ulang tahun di kamar. Orang tua Okamura yang melihat itu merasa senang setelah tahu bahwa kini Okamura mempunyai teman. Hari ulang tahun Kira akhirnya tiba. Di sebuah kafe yang didekorasi sendiri oleh Okamura, akhirnya para teman-teman datang memenuhi undangan. Sampai pada akhirnya, Kira pun datang dan sangat terharu mendapatkan pesta perayaan ulang tahunnya. Kira merasa begitu bahagia. Usai pesta ulang tahun, saat berjalan menuju karaoke, Kira tidak mendapati Okamura bersama mereka. Lalu Kira mengetahui dari teman-teman bahwa Okamura mungkin kecapean karena menyiapkan sendiri dekorasi dan pesta ulang tahun Kira. Saat itu, di pertengahan jalan, Kira bertemu dengan ibu Okamura yang berterima kasih pada Kira karena telah merayakan ulang tahun Okamura bersama-sama. Kira terkejut mendengar itu. Ia tidak menyangka bahwa ulang tahun Okamura ternyata sama dengan dirinya. Kira lantas pergi dari rombongan untuk mencari keberadaan Okamura. Kira berhasil menemukan Okamura di suatu tempat bersama dengan kue ulang tahun yang dibuat gadis itu. Saat itu, Kira lantas melepas baju untuk menunjukkan tato di punggungnya. Kira pun menceritakan masa lalu yang telah dia lewati, di mana dulu dia berusaha sebisa mungkin agar dianggap kuat. Namun pada akhirnya, Kira tetap merasa sendirian. Kira mengatakan bahwa semua berubah sejak adanya Okamura. Di mana Kira bisa tertawa lepas dan ingin tidak menyerah. Kira menyatakan perasaannya bahwa dia menyukai Okamura. Okamura pun bersedia menerima Kira dan berjanji akan menemani Kira selama setahun tersisa. Kira mengucapkan selamat ulang tahun pada Okamura diakhiri dengan ciuman bibir. Keesokan harinya, di depan teman sekelas, Kira mengumumkan hubungan dengan Okamura dan meminta agar tidak ada lagi yang mengganggu Okamura. Semua orang tampak terkejut mendengar pengakuan tersebut. Hari-hari setelah itu pun dilalui oleh Kira dan Okamura sebagai sepasang kekasih. Mereka kerap bermesraan di kelas, pulang sekolah bersama dan bergandengan tangan, serta saling tukar hadiah ketika malam Natal. Sukacita Okamura juga disadari oleh kedua orang tua karena mereka saling tersenyum tanpa alasan ketika berada di rumah. Saat itu, Kira sedang duduk melamun sendirian di dalam kelas ketika membaca tulisan "Masih ada tahun depan". Dia tampak merasa begitu.
Sampai seorang teman datang mengajak Kira untuk pulang bersama. Namun Kira menolak karena menunggu Okamura. Ada satu temannya yang menggoda Kira. Lalu Kira menegaskan pada dirinya sendiri bahwa dia ingin menikmati kebahagiaan saat ini sebisa mungkin. Saat tahun baru tiba, Kira dan Okamura sedang berada di sebuah kafe. Mereka menunggu kedatangan Yahagi dan Yabe untuk membahas sesuatu. Begitu Yahagi datang, tak lama kemudian ketika Kira sedang di toilet, Yahagi mengatakan bahwa dirinya sudah pernah tidur bersama dengan Kira. Yahagi menunjukkan sebuah foto telanjang dada Kira di layar handphonenya. Melihat itu, Okamura lantas berlari keluar kafe. Begitu Kira datang, Yahagi berkata bahwa dia sedang melakukan seleksi untuk Kira. Akhirnya, Kira berlari keluar menyusul Okamura. Adegan berikutnya tampak di mana Kira berhasil menemukan Okamura. Okamura merajuk, namun akhirnya mendengar panggilan Kira. Kira pun menjelaskan mengenai semua kesalahpahaman yang terjadi. Kira pun menegaskan bahwa Yahagi adalah seorang sahabat baginya. Dan baginya saat ini Kira hanya mencintai Okamura. Akhirnya ia pun mengerti dan mengatakan bahwa dirinya juga bisa merasa cemburu. Akhirnya, usai mereka berdamai, Yahagi dan Yabe datang untuk membantu menjelaskan apa yang terjadi. Yahagi meminta agar Okamura menjaga Kira. Saat mereka semua sedang bercanda, tiba-tiba Kira mengalami serangan jantung dadakan. Semua orang tampak panik, namun Yahagi berusaha membantu Kira dengan penanganan pertama. Selanjutnya, Kira sudah berada di dalam rumah sakit. Yabe pun akhirnya tahu penyakit Kira. Saat itulah Yahagi menjelaskan pada Okamura bahwa seperti itulah kenyataan Kira, di mana seolah ada bom waktu pada diri Kira. Yahagi pun menawarkan bahwa Okamura bisa melarikan diri sekarang. Yahagi mengerti bahwa meskipun hal semacam itu adalah normal bagi dirinya dan Kira, tapi akan sulit diterima oleh orang lain. Namun pada akhirnya, Okamura menegaskan bahwa dia tidak akan pernah melarikan diri dari Kira. Yahagi pun merasa berterima kasih mendengar hal itu. Kemudian, tampak ayah Kira datang dengan wajah panik. Ayah Kira menjadi lebih tenang setelah bicara dengan Yahagi. Lalu, ayah Kira merasa terkejut mendapati keberadaan Okamura. Yahagi dan Okamura mengobrol sambil berjalan kaki menceritakan kondisi Kira. Yahagi bercerita bahwa Kira menolak operasi karena risiko yang begitu besar. Penyakit jantung Kira jauh lebih buruk dibandingkan apa yang telah dialami Yahagi. Adegan berikutnya, kita diperlihatkan Kira yang baru saja siuman. Kira tampak baik-baik saja ditemani sang ayah. Kemudian sang ayah menanyakan soal Okamura, di mana Kira lantas mengaku bahwa mereka berpacaran. Kira pun menyampaikan kepada ayahnya bahwa saat ini dia bagai menemukan arti hidup. Ayahnya terlihat senang mendengar ucapan anaknya. Okamura yang sedang melamun di kamar lantas merasa senang karena mendapat pesan singkat dari Kira. Okamura membayangkan jika mereka bisa bersama selamanya. Setelahnya, Okamura menanyakan mengenai hadiah pengganti coklat di hari Valentine bulan depan. Kira menginginkan Nino, namun Okamura tidak memahami maksud Kira. Akhirnya, meski Valentine belum tiba, saat sedang berjalan berdua dengan Kira, Okamura yang sudah mengerti arti Nino lantas mengutarakan pada Kira bahwa besok orang tuanya tidak di rumah. Keesokan harinya, Kira sedang berduaan dengan Okamura di dalam kamar Okamura. Saat baru saja akan mencium bibirnya, tiba-tiba saja pintu kamar dibuka oleh ayahnya. Ayahnya akhirnya menjelaskan bahwa dia pulang karena salah tanggal. Kemudian, ayah Okamura meminta waktu untuk berbicara berdua saja dengan Kira. Saat berbicara berdua dengan Kira, ayah Okamura menyatakan ketidaksetujuannya atas hubungan Kira dengan Okamura. Ayahnya menjelaskan bahwa ia berterima kasih kepada Kira karena membantu Okamura membuka diri. Namun, ayahnya mengungkapkan ketakutannya andai nanti Kira telah tiada. Hal itu akan membuat Okamura sangat terpukul dan mungkin tidak bisa bangkit. Akhirnya, Kira pun dipersilahkan pulang oleh ayah Okamura. Okamura yang menyadari kepergian Kira lantas keluar dari kamar. Ia tampak marah kepada sang ayah karena telah menyakiti hati Kira.
Saat Okamura mengatakan tidak akan memaafkan, ayahnya lantas menampar pipi Okamura. Okamura pun berlari meninggalkan rumah dan menangis di tengah malam. Keesokan hari di sekolah, Okamura tidak mendapatkan kehadiran Kira. Semua teman termasuk Yabe dan Yahagi pun kehilangan jejak Kira yang melarikan diri. Namun Yahagi akhirnya kepikiran bahwa Kira pasti berada di sekitar makam ibu Kira. Saat Okamura dan Yabe sedang berlari menuju makam ibu Kira, Yabe meminta kepada Okamura untuk berhenti. Ia memohon untuk membiarkannya mencoba menolong Kira. Setelah melihat kesungguhan pada Yabe, akhirnya Okamura mengiyakan permintaan Yabe. Yabe lantas berlari sendirian menuju Kira. Ia berlari sambil mengenang masa lalu di mana Kira pernah menguatkan dirinya yang lemah dan mereka pun akhirnya memutuskan untuk berteman. Yabe sempat berhenti berlari ketika teringat obrolannya dengan Kira mengenai sebuah janji di hari putih. Hal itu membuat Yabe lantas menelepon Yahagi untuk meminta bantuan. Adegan berikutnya terlihat Kira sedang menaruh bunga di makam ibunya dengan wajah terpukul. Lalu tampak kedatangan Yabe. Kira dan Yabe bertengkar hebat di tepi pantai. Bahkan Yabe tidak ragu mendorong jatuh Kira usai mendengar ucapan lemah dari Kira. Yabe berteriak menegaskan bahwa tidak ada yang tahu masa depan. Bahkan Yabe pun tidak tahu apakah dirinya masih hidup besok. Sehingga selalu ada kemungkinan bagi setiap hal. Kira tertohok mendengar ucapan Yabe. Akhirnya mereka berdua pun saling tertawa dan bercanda. Setelah mengingatkan Kira tentang janji hari putih, Yabe lantas mengajak Kira untuk segera bergegas pergi. Kira kebingungan, namun tak melakukan penolakan. Sementara itu di tempat lain tampak Yahagi sedang berlarian di koridor sekolah. Yahagi menerobos paksa masuk ke kelas untuk mengajak Okamura pergi, tanpa peduli terhadap guru yang sedang mengajar. Kemudian kita diperlihatkan ayah Okamura yang sedang sendirian memandang ke arah sepasang suami istri yang sedang bermain bersama anak mereka yang masih kecil. Tak lama kemudian, datanglah ibu Okamura yang menggandeng tangan ayah Okamura sambil mengujar bahwa ia ingin merasakan kencan seperti dulu. Saat sedang berjalan bersama, ibunya berulang kali mengucapkan rasa terima kasih kepada ayah Okamura atas kehidupan pernikahan mereka, meski tak selalu berbahagia. Adegan selanjutnya adalah Kira dan Yabe yang baru saja turun dari taksi di depan sebuah gereja. Kira masih tidak mengerti apa yang terjadi. Kira pun dipaksa mengenakan setelan kala masuk ke dalam gereja. Kira mendapati Yahagi berada di sebuah kursi gereja. Lalu setelah melihat punggung seorang gadis dengan gaun putih di depannya, Kira lantas berjalan mendekati gadis itu. Saat gadis itu membalikan punggung, tampak Okamura yang sedang memakai gaun putih. Kira lantas memeluk Okamura penuh rasa kasih sayang. Ia mengatakan bahwa dirinya ingin mempersunting Okamura. Ia pun berkata bahwa dia mau menikah dengan Kira. Saat itulah Kira akhirnya memutuskan untuk bersedia operasi. Kira ingin terus hidup lebih lama bersama dengan Okamura. Okamura lantas menangis terharu mendengar keputusan besar Kira. Tiba-tiba pintu gereja terbuka. Tampak orang tua Okamura dan ayah Kira hadir di tempat itu karena diundang oleh Yahagi. Semula, Kira dan Okamura mengira bahwa ayahnya akan marah besar ketika mereka berjalan mendekat. Namun, ayahnya justru mengatakan bahwa Okamura layak bersama dengan orang yang ia anggap berharga. Setelah itu, semua orang tampak bertepuk tangan mengapresiasi Kira dan Okamura. Lalu, mereka pun berfoto bersama di depan gereja. Hari itu, Kira pergi ke Amerika untuk mempersiapkan operasi. Kemudian, Okamura dan Kira hanya bisa saling berkirim surat saja untuk bertukar kabar. Perasaan bahagia Okamura ketika mendapat surat berubah menjadi cemas ketika Kira menyampaikan bahwa waktu operasinya telah ditentukan. Di akhir film, tampak Okamura sedang bersiap berangkat sekolah.
Sesampainya di depan gerbang masuk sekolah, ia melihat ke sekitar namun tidak menemukan yang dia cari. Sampai akhirnya seseorang memanggilnya dari arah lain. Itu adalah Kira dengan potongan rambut yang berbeda. Kira tampak begitu sehat setelah berhasil melakukan operasi. Kemudian Okamura dan Kira berjalan bersama sambil saling bergandengan tangan.